Yang mulia, kemarilah. Cepat kemari. Kejar kami. Peri biauku, kamu di mana? Kejar kami dong. Cepat kejar aku. Yang mulia, kemari. Aku di sini. Cepat tangkap kami. Pangeran ke-9. Apakah Yang Mulia sudah minum anggur beracun itu? Anggur racun pelemah hati tidak ketahuan oleh Yang Mulia. Dia pikir itu hanya anggur biasa. Dia sudah meminumnya habis semua. Bagus sekali. Asal kita bantu Raja Iblis kelima menyingkirkannya, kita bisa mendapatkan kesempatan besar yang dijanjikan Raja Iblis. Baiklah, kalian semua pergi terima hadiahnya. Baik. Aku di sini. Yang Mulia, Ayo dong. Yang Mulia, Biau. kejar aku. Oh. Biau. Ini aroma biau. Biau, akhirnya aku menemukanmu. Yang mulia, Mau apa? coba tangkap aku. Biau, jangan lari. Pangeran ke-9. Tidak, Biau, Biau, Baginda. Dewa Biau telah bereinkarnasi ke dunia bawah selama 500 tahun. Pertarungan antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Perang sudah di depan mata. Barang siapa mendapatkan Biau akan menguasai 3 alam. Sementara alam iblis sudah lama mengutus Raja Iblis kelima. Kami, Master Zhang. Baginda, Pangeran ke-9, dia. Ada apa ini? Baginda tolong. Pangeran ke-9, dia gila. Biau, jangan lari. Biau, Biau, jangan lari. Biau, Benar-benar tidak sopan. Biau, Biau, aku menangkapmu. kekacauan. Ah, Yang mulia, langit surgawi adalah fondasi dari 3 alam. Dan Balairung Ling Xiao ini. Adalah tempat yang penuh wibawa. Putra mahkota ke-9 membuat kekacauan di istana surgawi di hadapan para dewa. Di Balairung Ling Xiao ini, secara terang-terangan menggoda Yuan Yao Xingjun. Jika tidak dihukum, di mana wibawa langit surgawi? Yang mulia, di mana kemuliaan Anda? Putra mahkota ke-9 menyebabkan kekacauan di langit surgawi. Kejahatannya tak terampuni. Hukumannya adalah dicabut status dewanya, dicabut tulang dewanya, dan dikirim ke reinkarnasi. Bukankah aku sudah dikirim ke reinkarnasi? Bagaimana bisa kau membuangku ke dalam patung Dewa Gunung? Ayahanda Raja, sungguh tega sekali dirimu ini. Kau sudah mencabut tulang dewaku dan juga kekuatanku. Ayahanda Raja, Ibunda Ratu, hamba ini tidak bersalah. Kenapa kau tega sekali padaku? Hah? Sudah, tenangkan dirimu. Beta tahu kau tidak bersalah. Tahu aku tidak bersalah. Tapi kau tetap menghukumku seperti ini. Aku ini putra kandungmu loh. Jika kau membuangku ke dunia fana, nanti saat kau turun takhta, siapa yang akan mewarisi tahtamu? Hah? Kau ingin mewarisi tahta beta? Kau harus punya prestasi. Kali ini beta mengirimmu ke dunia fana. Adalah untuk pembuktian diri bagimu. apa? Pembuktian diri? Apa? Disepuh emas? Apa yang disepuh emas? Aku tidak mau. Selama 500 tahun terakhir, dunia iblis telah melancarkan invasi besar-besaran ke 3 alam dan 6 jalan. Perang dewa dan iblis akan segera tiba, dan Peri Biau adalah kunci dari perang kali ini. Asal kau bisa membawanya kembali ke kerajaan langit, setelah itu kau akan menjadi pahlawan dunia dewa. posisiku tentu akan kuberikan padamu. Ayah Raja, Sudahlah. Jangan bilang aku tidak memberimu perlakuan khusus ya. Hari ini, aku akan menganugerahimu lonceng pemanggil dewa. Dengan ini, memanggil langit, langit akan menjawab. Memanggil bumi, bumi akan merespons. Meskipun tulang dewamu dicabut, kau masih bisa kapan saja memanggil kerabat dan sahabat lama di kerajaan langit untuk membantumu. Pangeran Iblis kelima sudah lebih dulu sampai di alam fana. Agar Biau tidak direbut. Demi kedamaian 3 alam, Aku memerintahkanmu untuk mengalahkannya. lonceng pemanggil dewa. Energi iblis?
Kakak, Kenapa ada 2 kuil di sini? Ini. Biao, Aku Raja Iblis. Telah menyusun rencana selama 500 tahun untuk memastikan kau bereinkarnasi ke keluarga Yun. Di kehidupan ini, Aku harus memilikimu. Pendeta Zhang bilang, hari ini adalah batas waktu terakhir kakek. Jika kakek tidak bisa diselamatkan, kakek akan meninggal. kuil yang pendeta Zhang maksud pasti ada di sini. Sekarang hanya bisa berharap para dewa membantu agar kakek bisa diselamatkan. Tapi dari 2 kuil ini, yang mana sebenarnya? tidak perlu berpikir lagi. Tentu saja, ke tempat pangeran ini. Lihat, kuil Dewa Gunung ini bobrok. Dan tidak ada persembahan dupa. Ayo kita ke kuil 5 keberuntungan. ayo. Kakekmu tidak mujarab, pangeran ini yang paling mujarab. Bukankah hanya dupa? Lonceng pemanggil dewa, melempar kacang menjadi prajurit. Kemarilah, Sini. Lindungi aku. Kumohon. kau harus melindungiku. Tidak. Lihat, orang-orang di kuil Dewa Gunung juga semakin banyak. Dasar brengsek. Dewa Gunung Rendahan. Berani-beraninya merebut persembahanku. Sini. Ke sini. Di sini lebih mujarab. Di sini bagus. Bagus, di sini. Harus memberkati anakku ya. Dasar brengsek. Beraninya merebut orang dariku. Kemari. Sini bagus atau di sana bagus? Di sini sangat mujarab. Mari. Cepat kemari. Aduh, Di sini lumayan bagus kok. Kemarilah. Atau di sini saja lebih bagus? di sini bagus. Kemari. Di sana tidak bisa. Ke sini saja. Bangkit. Lihat betapa banyak persembahan di sini. Kakak, lihat Hio di tempat Wuyun itu. Saking banyaknya sampai terbakar. Terbakar saja. Semoga Dewa Gunung melindungiku. Kuil Dewa Gunung juga terbakar. Bakar. 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 Bakal. Sudah kelewatan. Kakak, Dewaku. Biao. Biau. Cepat sadar. Gawat. Ada masalah. Ikut aku. Biao. Semoga berkah dari pejabat langit tercurah. Biao, aku akan menemukanmu. Dan melindungimu di setiap kehidupan. Biau. Kurang ajar. Biau bukan nama yang pantas kau sebut. Biau. Bajingan. Biao, kau berani-beraninya memanggilnya begitu? Kalian berdua? Apa kalian dewa? Sepertinya ingatannya belum bangkit. Dia belum tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Dewa-dewa bahkan tak pantas jadi budak kami. Wahai kedua dewa, saya memohon pada kalian, tolong selamatkan kakek saya. Asalkan kakek saya bisa diselamatkan, Yun Shuang bersedia menyerahkan dirinya pada kalian. Kedua pendeta tahu, hari ini, siapapun itu, Selama dia bisa menyembuhkan ayah saya, keluarga Yun, kami bersedia memenuhi semua permintaannya, termasuk putri kecil saya Yun Shuang. Yang bersedia menikah dengannya. Janji ya. Bajingan. kau berani meniruku. Siapa yang menirumu? Siapa kau sebenarnya? Dia adalah Tetua Abadi Wuyun. Bagaimana kau berani menyamakan diri dengan Tetua Abadi? Uzair penipu kurang ajar itu. Singkirkan dia.
Singkirkan si penipu yang kurang ajar ini. Usir dia. Mengusirku? Aku diundang untuk menyelamatkan tuanmu. Ada tawis 5 peruntungan. Apa urusanmu menyelamatkan orang? Kau tidak berguna. Usir dia. Aku tidak berguna? Bekukan. Berkah Dewa Langit. Lepaskan. Teknik sihir rendahan seperti ini hanya bisa menipu manusia biasa saja. Beraninya kau pamer di hadapanku. Biao, apa kau masih ingat berkah Dewa Langit? Bagaimana dia tahu berkah Dewa Langit? 500 tahun lalu aku tidak mendapatkanmu. 500 tahun kemudian, kau adalah milikku. Sedangkan pangeran ke-9 itu sudah dicabut tulang keabadiannya dan dilemparkan ke jalur reinkarnasi. Kalian tidak akan pernah bisa bertemu lagi seumur hidup. Immortal memang benar-benar immortal. Dalam sekejap saja, ia langsung mematahkan mantra sampah tak berguna itu. Benar sekali. Hari ini, Shuang Er bisa mengundang Taois 5 peruntungan. Ini benar-benar rezeki besar bagi keluarga Yun. Seperti kuburan leluhur kami mengeluarkan asap berkah, sampah rendahan berani pamer di depan Immortal. Bahkan untuk menuangkan air cuci kaki pun kau tidak pantas. Ayah. Kakek, Kau baik-baik saja? Kakek, Kutukan hidup mati iblis, bahkan mencabut 1 jiwa dan 1 rohnya. Kaulah yang membuat kakek Yun Shuang jadi seperti ini ya? kakek, kau bilang apa? Yun Shuang? Dia... Omong kosong, ayahku jelas-jelas diganggu makhluk jahat. Kau sampah berani memfitnah guru abadi. Tangkap dia. Tidak masalah. Takkan ada yang percaya padamu. Sepertinya kau juga kemari untuk Biao ya? Kau itu si bodoh orangnya pangeran ke-9 kan? Hehe. Sayang sekali kau terlambat. Dia sekarang wanitaku. Sebentar lagi dia akan menangis. Berlutut di depanku. Memohon padaku menyelamatkan kakeknya. Kakek, Ayah. kakek kenapa? Kakek. Taois Wuyun, aku mohon padamu, berbelas kasihlah. Selamatkan kakekku. Yun Shuang berlutut di sini untukmu. Hei Yun Shuang, untuk apa kau memohon padanya? Dialah yang membuat kakekmu jadi seperti ini. Beraninya kau, makhluk yang tak tahu diri, berulang kali memfitnah guru abadi Wuyun. Kau cari mati, ya? Diam. Seluruh Jiangcheng tahu guru abadi Wuyun ilmu spiritualnya tinggi, berhati mulia, orang bijak yang tercerahkan sejati. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kuracik mulutmu. Bukan dia. Pendeta ini, kau salah paham pada guru abadi. Masalah kakekku, bukan salah guru abadi ini. Tolong diam, jangan halangi dia menyelamatkan kakekku lagi. Aku bilang tak ada yang akan percaya padamu. Setelah aku pulihkan tubuh orang tua ini, aku akan menyuruh Biao menikah denganku. Nanti aku undang kau untuk menyaksikan upacara. Dasar makhluk busuk. Terus saja berdengung di telingaku. Cari mati. Tuan Muda Yun, saya akan melakukan ritual penyelamatan sekarang. Tolong suruh semua orang yang tidak berkepentingan keluar. Kemari. Usir penipu ini dari kediaman Yun. Jangan tunda Dewa Keberuntungan 5 unsur menyelamatkan orang. Hei, tunggu. Baik. Kalian tidak percaya kan? Ritual memanggil arwah ini harus dilakukan secara langsung. Tunggu saja. Aku panggil Hakim Alam Baka. Setelah penyakit Tuan Besar sembuh, dia akan menunjuk bajingan ini. Menunjuk saya? Dia berani? Memanggil Hakim Alam Baka. Itu dewa sejati. Bisakah dia memanggilnya? Kau pikir kau siapa? Pangeran Surgawi? Jika kau bisa memanggil Hakim Alam Baka, hari ini aku akan memanggilmu ayah. Tertawa. Silakan saja tertawa. Di mana Hakim Alam Baka? Cepatlah temui aku. Lihatlah dia. Dia masih saja berakting. Panggil sana. Hei nak, Semangat. kau memanggil anjing ya? Hahaha. Hakim Kepala Alam Baka. Cui Liang hadir. Pangguan penguasa dunia bawah. Cui Liang ada di sini.
Pan Guan? Sungguh Pan Guan, persis seperti yang disembah di altar kita. Sama persis. Cepat, cepat, semua ikut aku. Menyembah Pan Guan Agung. Kalian berani sekali. Aku sibuk. Siapa sebenarnya? Yang memanggilku ke sini? Berani. Berani-beranian saja. Berani. Cepat bekerja. Dasar bodoh. Yun Shuang. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Dan kalian semua, bangkitlah. Kau, Pergi dan sembuhkan penyakit kakek Yun. Sembuhkan dia. Lagi pula, tambahkan 50 tahun umurnya. Oh, salah. 100 tahun. Siapa kau ini? Berani-beraninya memukulku. Kau tahu aku ini penguasa dunia bawah. Dunia bawah kepalamu. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Kau tahu ini tidak... Lonceng pemanggil dewa 9 langit. Kenal? Kalau kenal, cepat sana kerja. Baik. Mohon Hakim Dewa, berbelas kasihan. Tolong selamatkan kakekku. Yun Shuang, aku hanya hakim kecil, belum bisa disebut dewa. Paling-paling, aku cuma penjaga gerbang alam baka. Hanya dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Kamu ini bocah dari mana? Berani meragukan kemampuan dewa ini. mencari mati. Kamu, Sembuhkan dulu penyakit kakek Yun ini. Baru bicara. Amphel. Tunggu saja kau. Pertama, aku akan menyembuhkan penyakit kakek ini. Setelah itu, baru aku akan menghajar. Tidak mungkin. Dewa, Satu jiwa dan satu roh. Kakek Yun Tidak yang ada dalam disita. kitab hidup dan mati. Kitab hidup dan mati itu apa? Sekarang alam iblis telah menyerbu alam baka. Separuh alam baka adalah orang-orangku. Tanpa izinku, Raja Alam Baka sekalipun tidak akan bisa. Hari ini, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk menyelamatkannya. mulai mantra. Kepala urusan alam baka, Cui Liang. Aduh. Dewa Langit Yan Jun telah menutup gerbang Yin Yang. Dengan kekuatan rendahan saya, tidak mungkin Tuan Yun bisa hidup kembali. Yan Jun, apa itu Raja Yanwang? Lalu, kakek saya. Yun Shuang, sudah kubilang, hakim neraka rendahan seperti dia tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Yang bisa menyelamatkan kakekmu hanyalah aku dan Raja Yanwang. Mohon Dewa Langit, cepatlah selamatkan kakekku. Nok, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Apa itu memanggil orang. Perintah 9 alam bawah, panggil Yan Jun. Turunlah ke dunia manusia. Dewa Langit sudah memanggil Raja Yanwang. Kakak pertama, kakak kedua, ayah akan selamat. Apa hebatnya memanggil Raja Yanwang? Panggil dia kemari. Coba lihat. Aku ingin melihat benda rendahan ini. Punya kemampuan apa berani melawanku? Raja Yanwang perintahkan seseorang mati pukul 3. Siapa berani menahan sampai pukul 5? Semua makhluk hidup. Siapa yang tidak kukendalikan? Siapa yang berani bilang aku tidak berarti? Dewa Langit. Yan Jun mendengarnya. Raja Yanwang akan datang. Dewa Langit. Aku tahu. Dia yang kutunggu. Hamba Cui Liang. Menghadap Yang Mulia Raja Yama. Dia Raja Yama ya? Ternyata begini rupanya. Cepat, keluarga Jiang Cheng Yun. Ayo, sembah Raja Yama bersamaku. Menghadap Raja Yama. Pergi sana. Di bawah komando Ratu Hautu, 10 Raja Yama dari 10 Aula Raja Yama Aula kelima menghadap tuanku. Tuanku Alam Baka. Tuanku, dia adalah Tuanku Alam Baka. Yang Mulia, bahkan Raja Yama pun berlutut memanggilnya Yang Mulia. Mengapa aku merasa sangat mengenalnya? Seolah-olah dia sering muncul dalam mimpiku. Orang yang wajahnya tidak terlihat jelas. Apakah ini kenangan kehidupan lampau? Kakak, dewa memang dewa. Bahkan,
Raja Yama pun bertemu harus memberi hormat. Nanti setelah Raja Yama menyelamatkan ayah kita, maka Yun Shuang akan menikah dengan Dewa Lima Keberuntungan. Kalau begitu, keluarga Yun kita akan segera makmur. Kak, lihat. Dewa Lima Keberuntungan jauh lebih hebat dari pendeta kecil itu. Kalau kau menikah dengannya, maka keluarga Yun kita bukankah akan makmur? Raja Yama, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kau sungguh berwibawa, sungguh angkuh. Yang Mulia, Bahkan hakim neraka kecil di bawahku berani-beraninya mengancamku, bahkan menyerangku. Cui Liang, perbuatanmu ini, kau tidak tahu dia siapa? Beberapa hari yang lalu, aku sudah bilang padamu, Yang Mulia telah mengambil alih setengah pasukan dunia bawah, termasuk aku. 5 dari 10 Raja Yama telah menyerah. Aku sudah bilang padamu, saat kau melakukan tugas di luar, tetaplah bersikap rendah hati. Rendah hati, kau bajingan. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah Yang Mulia. Aku pikir aku sudah cukup rendah hati. Rendah hati? Bahkan, Yang Mulia tidak kau kenali. Apa gunanya kau? Raja Yama, maafkan aku. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Dewa Langit, tolong aku. Dasar orang bodoh yang mencari mati. Berani melawan aku? Raja Yama, kau membunuh orangku di hadapanku. Sepertinya kau tidak ingin lagi memegang jabatanmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku sebenarnya. Sembilan. Kakak, 9 apa? Aku juga tidak tahu, tapi sebelumnya aku seperti pernah melihat cahaya ini. Cahaya mendalam 9 langit. Ini adalah Dewa Langit peringkat 1 dari langit surgawi. Cahaya dewa yang hanya dimiliki mereka. Mungkinkah anak ini adalah Dewa Langit yang turun dari langit surgawi? Kenapa di tubuhmu bisa ada Dewa Langit Surgawi? Cahaya mendalam 9 langit yang hanya mereka miliki. Dewa Langit Surgawi? Dalam legenda mitologi, Dewa Langit Surgawi adalah makhluk sakti hebat yang mampu menekan satu dunia dan memiliki keabadian. Dia si sampah ini. Bagaimana mungkin bisa menjadi Dewa Langit Surgawi? Ayah, Dewa Langit Surgawi. Itu Dewa Agung kuno yang sejati. Statusnya melebihi alam baka. Kak, mungkinkah dia adalah belahan jiwa sejatimu? Dewa Langit yang di atas? Kami yang picik ini tidak menyadarinya. Sudah. Bangunlah semua. Kak? Apa itu Dewa Langit? Dewa Langit di mataku hanyalah pesuruh. Di dalam 3 alam ini, akulah yang maha kuasa. 10 penjuru dunia, semua dewa dan Buddha. Siapa yang tidak menghormatiku? Siapa yang tidak bersujud padaku? Tuan Yan Jun, bukan aku yang mau menolongnya, tapi dia menggunakan lonceng ini untuk memanggilku ke sini. Lonceng, pemanggil Dewa 9 Langit. Ternyata ini adalah salah satu artefak dewa abadi yang hilang di dunia manusia. Aku benar-benar mengira kau adalah dewa abadi yang turun ke bumi. Anak muda, di mana kau menemukan lonceng rusak ini? Ini pasti yang biasa kau gunakan untuk menipu orang, kan? Palsu. Ternyata dia bukan dewa abadi. Ternyata cahaya tadi berasal dari lonceng ini. Dia bukan pria impianku yang selalu kuinginkan. Sudah kubilang, di dunia manusia ini, mana mungkin ada orang yang lebih hebat dari tetua abadi 5 keberuntungan. Ternyata, kau ini sampah, seorang penipu. Brengsek. Hari ini kami akan membongkar kedokmu. Yang Mulia Yan Jun, mohon Anda harus menegakkan keadilan bagi kami manusia. Dan singkirkan si pengacau ini. Agar dia tidak menipu orang di mana-mana. Hanya dengan lonceng butut berani melawanku? Bocah, hari ini kau sudah cari masalah dengan orang yang salah. Yan Jun. Yang Mulia, tenang saja. Saya akan segera mengulitinya, mengambil rohnya, dan menghancurkan lonceng bututnya itu. Mengulitiku? Anjing buta ini. Kau bahkan tidak pantas melawanku. Bukankah kalian ingin melihat dewa abadi? Akan kupanggilkan satu untuk kalian. Sun Gokong, di mana kau? Segera temui aku. Di mana Sun Gokong? Cepat temui aku. Sun Gokong. Sun Gokong! Sun Gokong! Tidak mungkin! Rasakan tongkatku ini. Tuan tua, apa kabar? Kak, lihat. Dia memanggil Sun Gokong. Apa identitasnya lebih hebat dari dewa? Pangeran Langit Sun Gokong, Raja Kera. Astaga,
Bahkan Sun Gokong bisa dipanggil kapan saja. Siapa sebenarnya dia? Kakak pertama, kakak kedua, kita. Cepat, semuanya. Ikut aku memberi hormat kepada Raja Kera. Pergi. Kalian para manusia biasa. Tak perlu hormat-hormat. Aku Sun Tua, menghadap Peri Biao. Ini bukankah kamu yang... Mencari 500 tahun Peri Biao. Sudahkah kalian menemukan selir kesayanganku? Biao yang mulia. Sudah 500 tahun. Aku dan Shun, Feng Er, siang malam mengamati dunia manusia, sama sekali tidak menemukan. Jejak Pri Biao. Yang mulia, bagaimana kalau kita menyerah saja? Dia, meski 5.000 tahun atau 50.000 tahun, aku akan tetap menemukan selir kesayanganku, Biao. Berikan perintahku. Beritahu 8 penjuru langit 365 Dewa Langit untuk bersama turun ke dunia mencari Biao demi selir kesayanganku. Meskipun aku harus membalik. Seluruh dunia manusia. Aku tidak akan ragu. Sun Gokong, kenapa kalian semua memanggilku Biao? Dasheng, kenapa kalian semua memanggilku Biao? Sebenarnya Biao itu siapa? Biao itu adalah kamu. Kamu adalah Biao. Dasheng, kamu tadi bilang, dia yang mencariku selama 500 tahun. Yun Shuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong apa 500 tahun itu? Sun Wukong, tidak disangka ya, kamu juga bisa bicara omong kosong. Kakek Sun bicara bohong, Peri Biao, dengarkan baik-baik. Dia, dalam 500 tahun ini, demi mencarimu, tidak segan-segan melanggar aturan langit berkali-kali. Bahkan, rela melepaskan gelar terhormat itu. Sudahlah. Biao belum memulihkan ingatannya. Tak perlu bicara banyak. Oh, benar. Tadi aku bilang ke mereka, Raja Dewa ini dulunya pesuruhku. Mereka tidak percaya. Kebetulan sekali, kau ini Raja Dewa. Apa yang aku katakan tadi benar kan? Tentu saja. Kalian semua orang bodoh. Dengar baik-baik apa kata kakek Sun. Kakek Sun dulu memang memberinya pekerjaan remeh. Raja Yama, kau bodoh. Demi klan iblis rendahan ini, kau ingin menguliti dia. Apa kau tahu siapa identitasnya? Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Kalau ku beritahu, kamu akan kaget setengah mati. Sun Gokong? Sun Gokong? Apa kamu tidak salah? Identitas apa yang dia punya? Dia hanya mengandalkan lonceng itu. Untuk menipumu kemari. Itu. Sun Gokong yang agung. Kamu salah. Dia sama sekali tidak punya identitas. Dia punya lonceng pusaka di tubuhnya. Diam. Mata emas berapi milikku ini. Bahkan tidak lebih buruk dari 2 orang bodoh sepertimu. Mencari masalah, ya? Ayah. Kakek. Kakek batuk darah lagi. Tawis. Meskipun aku tidak tahu siapa identitasmu yang sebenarnya, tapi aku tahu, kamu pasti seorang Taois dengan kekuatan magis yang tinggi. Raja Neraka sudah diusir oleh Sun Gokong. Bisakah Anda meminta Tuan Sun Gokong menyelamatkan kakek saya? Yun Shuang bersedia bekerja keras melayani di sisi Taois. Sebelumnya kami tidak menyadari kehebatan Anda dan banyak menyinggung. Mohon Taois tidak mengingat masa lalu. Dan menyelamatkan ayah saya. Yun Shuang, kepala keluarga Yun, kalian tidak perlu memohon padanya. Dan jangan khawatir, meskipun Raja Neraka sudah lari, tapi orang yang bisa menyelamatkan kakek ada banyak. Apa artinya Bimawen kecil itu? Kalian pikir hanya dia yang bisa memanggil bala bantuan? Dasar iblis cilik. Beraninya kau meremehkan aku, Sun Tua. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil. Raja Iblis kelima. Sanshan Yue dengarkan perintahku. Wuyun Yao Kau Gunung Api. Dengan hormat memanggil 2 suci Raja Kerbau, Putri Kipas Besi datanglah membantu. Hei. Kakak ipar. Dulu, waktu kau mengajakku melihat bulan, kau memanggilku imut, baru beberapa hari sudah ganti panggilan. Putri Kipas Besi.
Dasar monyet busuk tak berperasaan, cepat kemari. Bima Wen, Akan kubunuh. Dasar bajingan penggoda kakak ipar. Raja Kerbau menghadap Yang Mulia. Kalian berdua tak perlu sungkan. Lihatlah. Siapa dia? Kau peri biau. Selamat Yang Mulia, selamat Yang Mulia. 500 tahun sudah akhirnya Anda menemukannya. Peri Biau. Kenapa kalian juga? Yun Shuang, akulah yang mencarimu 500 tahun. Bukan mereka. Bagaimana dengan Pangeran Sembilan? Tak apa. Apapun yang dikatakannya, aku punya cara agar Biau mengingat semuanya. Raja Iblis kelima, dia punya hubungan dengan Biau. Tapi kali ini, aku akan membuat Biau melihat jelas wajah aslinya. benar-benar Raja Kerbau Iblis dan Putri Kipas Besi ya. Kakak, lihatlah. Tetua Lima Nasib mengundang mereka berdua. Menurut legenda, Raja Kerbau Iblis ini adalah kakak angkat Sun Wukong. Betul sekali. Sun Wukong dijuluki Agung Sejajar Langit. Raja Kerbau Iblis dijuluki Agung Penakluk Langit. Tingkat kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Tapi karena Putri Kipas Besi datang, monyet Sun pasti akan tamat. Kakak, Tetua Lima Nasib ini memang hebat ya. Ayo. Cepat sambut dua orang suci gunung api. Hei, bangun semua. Bangun. Apa itu dua orang suci gunung api? Paling-paling cuma monster kepala sapi dan roh pisang saja. Tidak pantas sama sekali. Kurang ajar, berani katakan sekali lagi? Tidak pantas sama sekali. Bocah, lihat baik-baik. Sekarang 2 lawan 1. Coba aku lihat Nao melawanku pakai apa. Apa maksudmu? Adu banyak orang? Tepat. Memang aku mau adu banyak orang denganmu. Coba ku lihat. Dengan bel rusakmu itu, siapa lagi yang bisa kau panggil? Bima Wen, sekarang ku beri kau 2 pilihan. 1. Kami semua melawanimu 1 lawan 1. 2. Kami semua. Ramai-ramai menyerang kalian berdua. Cari masalah ya. Ramai-ramai ya? Adu banyak orang? Baik. Kalau begitu, aku akan kabulkan. Erlang Shen, Raja Sejati dari Guanzhangkou. Pangeran ketiga Neza Teratai Merah. Raja Langit Li Pemegang Pagoda. Putri Guanghan. Dewa Guntur dan Dewi Petir. 4 guru surgawi agung. 8 dewa raja yang tidak ada kerjaan. Semua kemari dan bertarunglah. Panggil para dewa langit. 100,000 prajurit langit turun ke dunia fana basmi iblis. 100,000 prajurit langit? Kau pikir kau pangeran langit surgawi? Hanya dengan lonceng bututmu itu, aku ingin lihat bagaimana kau akan berbuat onar. Kalian semua muncul sekarang. Para dewa datang. Banyak sekali dewa. Lihat. 100,000 prajurit langit bisa dia perintah? Dia sebenarnya siapa? Sudah hidup setengah abad baru pertama kali melihat berbagai dewa yang selama ini disembah di altar kuil. Benar-benar muncul di hadapanku, hidup-hidup, cepat, berlutut, sujudlah. Tuan Raja Iblis. Itu adalah 100,000 prajurit langit. Tuan Raja Iblis, Anda sebenarnya Sudah memprovokasi entitas macam apa? Berani-beraninya menantangku dalam jumlah. Karena kalian ingin mengeroyokku, aku akan penuhi keinginanmu hari ini. Semuanya. Turunlah. Hancurkan mereka semua. Wahai para dewa, dengarkan perintahku. Hancurkan mereka semua. Tunggu. Kenapa? Sudah takut ya? Kalau takut, menyerah saja. Kau pikir cuma kalian yang punya orang? Panggil Nando Liugong, Beidou Kijun, Zoutian Ershiba Xingshiu untuk turun ke dunia membantu. Kui Mulang, kau berani-beraninya turun ke dunia tanpa izin, membantu iblis. Bima Wen, kami turun ke dunia tanpa izin. Apa urusannya denganmu? Kau cuma pengurus kuda.
Kurang ajar. 28 bintang. Betapa beraninya kalian. Berani-beraninya membantu iblis dan menentang istana langit. Tidak takut dihukum oleh Kaisar Giok, ha? Oh, ini bukannya keponakan Kaisar Giok. Erlang Shen, jangan bawa-bawa nama Kaisar Giok untuk mengancamku. Kau juga cuma pengurus anjing. Kami sudah lama tidak suka padamu. Cari masalah. Saudara-saudaraku, Serang dia. Arg. Ya, Erlang Shen, kau berani pegang selangkanganku. Aku colok matamu sampai pecah. Adu-adu. aduh. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Minggir. Siapa? Siapa yang memukulku? Aku. Jangan, jangan, jangan. Aduh. Kalian berdua. Para sesepuh, kakek-kakek, aku menyerah keluarga Yun. Kami menyerah, kumohon. Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Sudahlah, jangan berkelahi lagi. Demi ayah mertuaku, aku akan memaafkanmu dulu. Ayah mertuaku. Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Kakek, Kakek. Kak, rumah kami akan dihancurkan. dua biksu tahu kumohon jangan berkelahi lagi. Cepat selamatkan kakekku. Yun Shuang di sini berlutut di hadapan kalian. Hei, Berhenti. Berhenti. Semuanya hentikan tangan kalian. Semuanya mendekat padaku. semuanya, hentikan tangan kalian. Berhenti. Jangan ada yang berkelahi lagi. Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Wajahku sudah sakit semua. Pergi. Dasar monyet busuk. Para dewa yang terhormat, kekuatan kalian sangat dahsyat. Kumohon Berikanlah obat mujarab. untuk menyelamatkan ayahku. Ini pil pemulih jiwa 9 putaran yang baru saja kubuat. Bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Makan punyaku. Oh, baiklah. Tunggu. Kenapa harus makan punyamu? Kalau mau makan, makan saja pil primordial ratusan putaranku. Hei, Tunggu. Pilnya palsu. Omong kosong? Pilmu itu yang palsu. harus makan punya kami. Berani-beraninya kau mengatakannya lagi. Ku bilang, pilmu itu yang palsu. Harus makan punya kami. Benar. Hari ini harus makan punya kami. Hari ini kalian rasakan. Persetan kau. Pergi sana. Saudara-saudara, serang dia. Ah. Astaga. Semuanya hentikan. Semua berhenti. Selamatkan kakekku. Tidak harus memakai ramuan keabadian.
cara lain juga bisa. Li Tianwang, pagoda harta karun linglong di tanganmu menguasai energi spiritual abadi dari selatan. Maka kamu alirkan energi abadi ke kakek Yun untuk membentuk kembali tubuhnya. Siap laksanakan. Tunggu dulu. Apa gunanya membentuk kembali tubuh? Maori Singjun, kamu mengendalikan kekuatan fajar dan mengandung esensi emas matahari di dalam tubuhmu. Berikan sedikit pada kakek. Bantu dia menjadi kuat dan bersemangat. Umur panjang 100 tahun. Siap laksanakan. Apa maksudmu? Kau sengaja mencari masalah denganku, ya? Ya, hari ini kakek. Harus aku yang menyelamatkan. Ingin mati? Hei, jangan. Kakek? Kakek, kau sudah bangun? Ayah, bagaimana kabarmu? Kakek, baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Badanku, aku merasa lebih kuat daripada 40 tahun yang lalu. Bahkan lebih kuat. Pinggangku tidak sakit lagi. Kakiku juga tidak sakit lagi. Aku bahkan bisa melompat. Kakek, Swanger. Shanir. Sebenarnya ada apa ini? Kakek, aku baru saja memberimu 2 pil dewa. Pil dewa? Betul, ayah. Lihat. Mereka semua adalah dewa dari kayangan. Aku adalah Erlang Xiansheng Zhenjun dari Guanjingkou. Aku adalah Neza Santaizi. Ini ayahku. Li Tianwang, Raja Pagoda. Haha, dan aku. Maori Singjun. Ya ampun. Ayam di halaman belakang sudah jadi siluman. Kakek. Astaga. Ayam-ayam di halaman belakang sudah jadi siluman. Kakek. Paduka, orang tua ini tidak mengerti aku. Kalian semua mundurlah. Pergi sana. Baiklah. Kalian juga bubar saja? Kalau ada apa-apa aku panggil kalian ya. Baik. Kau lihat apa? Cepat pergi sana. Sekarang kakek Yun sudah sadar. Lihat, bagaimana kau akan berpura-pura lagi. Berpura-pura? Aku perlu berpura-pura. Hari ini buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. kakek. Tadi itu sungguh bukan ayam jago besar di halaman belakang rumah kita jadi siluman. Ayah. Bukan roh ayam. Dia adalah Maorik Singjun. Dia adalah dewa. Dia adalah Xianchang Wuyun yang penuh belas kasih. Dia diundang ke sini untuk menyembuhkan penyakitmu. Xianchang Wuyun. Sudah saatnya mengungkap kebenaran. Menampar muka si penjahat. Aku akan menunjukkan pada kalian. Yang kalian sebut-sebut itu Xianchang Wuyun yang penuh belas kasih. Sebenarnya orang seperti apa dia? Kakek, katakan pada mereka. Apakah dia yang menculik jiwamu nasib buruk hari ini? Apakah itu... Semua disebabkan oleh bajingan ini. Apa itu dia? Yang merenggut jiwamu? Kamu. Wuyun Xianzang. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Xianzang, katakan saja. Meminjam nyawamu. Aduh. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Aku ingin cucumu sendiri memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan dia dengan terang-terangan. Tidak beres. Cepat panggil orang. Tuan pingsan. Kakek, Pak Tua, kamu tidak perlu takut. Ada aku di sini. Jadi bicaralah dengan berani. Beritahu mereka kejahatan yang telah dilakukan bajingan ini padamu. Kakek, benarkah Wuyun Xianzang yang melukai kakek? Kalau kau berani bicara, aku akan membuatmu merasakan lagi perasaan yang lebih buruk dari kematian. Tidak apa, Taois ini juga sangat sakti. Neza dan Erlang Shen yang baru saja engkau lihat, semuanya dipanggil oleh Taois ini. Kalian semua salah paham. Dewa 5 keberuntungan berhati mulia. Tidak akan menyakiti siapapun. Orang tua keparat. Kau? Kau apa? Kau pikir dengan begini, kau bisa menikahi Yun Shuang? Tuan Yun, sejujurnya, kami berdua datang ke sini punya dua tujuan. Satu untuk menyelamatkanmu,
Dua untuk bisa menikahi cucumu, Yun Shuang. Karena kau sudah sadar, sampaikan sendiri kepada semua orang. Siapa yang lebih pantas antara aku dengannya untuk menikahi Yun Shuang? Lapor! Kepala keluarga, Nona besar. Gawat, keluarga Yun kita Kapal kargo senilai ratusan miliar yang kami kawal. menabrak karang dan tenggelam di laut. Dengan kondisi keuangan kita sekarang, keluarga Yun sama sekali tidak mampu membayar ganti rugi. Semua pemegang saham memblokir pintu perusahaan. Mereka menuntut uang. Tuan Nona, kita akan bangkrut. Apa keluarga Yun kita ini akan tamat? Ayah, bagaimana ini? Kenapa panik? Kedua dewa ada di sini. Karena kalian berdua menyukai Shuanger. Bagaimana kalau begini? Siapapun yang bisa membantu keluarga Yun menyelesaikan krisis ini, dia yang akan menikahi Shuanger. Hehehe. Aku ingin lihat siapa di antara kalian berdua yang lebih unggul. Jika harus mencari perlindungan, tentu saja kita pilih yang paling kuat. Bayar uang kami. Kembalikan uang jerih payahku. Bayar uang kami. Dengarkan aku. Keluarga Yun sudah tamat. Jika hari ini keluarga Yun tidak memberi kita penjelasan dan mengembalikan uang saham kita, kita akan mengosongkan gedung keluarga Yun untuk membayar utang kita. Betul. Bayar uang kami. Ayo. Bayar uang kami. Siapa bilang keluarga Yun sudah tamat? Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Yun kita di Jiangcheng, ini bisa dibilang keluarga kelas 1. Kalian juga pemegang saham perusahaan. Selama bertahun-tahun di grup Yun, kalian sudah untung besar. Saya akui, sekarang perusahaan memang menghadapi beberapa kesulitan. Tapi saya yakin, selama kita semua bersatu, kesulitan ini tidak berarti apa-apa. Betul. Saudara-saudari sekalian, saat ini meskipun kita menghadapi masalah kecil, tapi saya yakin, selama kalian bersedia berjuang bersama kami, saya jamin, keluarga Yun nanti tidak akan mengecewakan kalian. Betul. Nona muda Yun. Dan kepala keluarga Yun tidak salah. Coba pikirkan, kita bisa sukses. Berkat bisnis keluarga Yun kan? Benar sekali. Keluarga Yun adalah yang nomor 1 di Jiangcheng. Saya yakin Mereka pasti bisa mengatasi kerugian finansial kita kali ini. Dasar sekelompok orang bodoh. Terus saja berulah. Apa-apaan bersama dalam suka dan duka. Jangan sampai kalian tertipu oleh mereka. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kerugian kali ini bernilai penuh 100 miliar bahan. Pokoknya hari ini kalian bayar kembali. Atau kita semua bersama-sama menuntut mereka. Seluruh keluarga masuk penjara. Benar. Jangan sampai kalian semua tertipu. Coba kalian pikirkan, ini bukan 1 juta atau 10 juta, ini adalah 100 miliar penuh. Bayar kembali. Bayar kembali. Hentikan. Hanya 100 miliar saja. Apakah itu banyak? Cukup dengan menggerakkan jariku. Aku bisa memberikan kalian 100 miliar. Cukup dengan satu jari saya. Saya bisa memberikan 100 miliar untuk kalian. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apa dia tahu? Apa itu 100 miliar? Hanya dengan jari 100 miliar. Nah, apa kau sedang bermain sulap? Nona Lin? Apa orang bodoh ini? Jangan-jangan. Kau yang mengundangnya untuk mengacau ya? Apa kau pikir mengundang orang bodoh ini akan berguna? Tetua Sakti, saya tahu Anda sangat sakti. Tapi 100 miliar itu sungguh uang yang sangat banyak. Mengundang dewa pun tidak akan membantu. Kamu 100 miliar itu tidaklah banyak. Karena mereka bilang aku tukang sulap, maka hari ini, dalam 10 detik, aku akan mewujudkan 100 miliar itu di hadapan mereka. Anak muda, apa kau pikir? Ini masih zaman kuno. Sekarang zamannya sudah berubah. Di dunia modern ini, selain uang tunai, semuanya adalah data. Aku ingin lihat bagaimana kau mewujudkan ini. Tetua Abadi 5 keberuntungan benar. Kamu, semuanya, lihatlah, uang datang. Uang berdatangan dari segala penjuru. Apa ini uang? 2 truk penuh uang? Benar. Ini semua uang. 100 miliar. Tidak kurang. Bongkar.
CK 676. Batu. Batu. Ini tumpukan batu. Hei, bocah. Ini yang kau bilang 100 miliar. Ini kan cuma tumpukan batu tua. Kau sendiri bodoh. Apa kau pikir kami juga bodoh? 100 miliar apanya? Jelas-jelas, ini cuma tumpukan batu tua. Kau berani mempermainkan kami, ya? Kurasa kau sudah bosan hidup. Saudaraku sekalian, Keluarga Yun sudah keterlaluan. utang saham kita yang tidak dibayar itu sudah cukup. Sekarang di depan umum begini. Dan lagi oleh si bodoh itu. Kita dipermainkan. Hari ini kita harus semua orang keluarga Yun ini. Kita laporkan ke polisi. Ayah, lihatlah sampah itu. Jelas-jelas berpura-pura gila memberi kita setumpuk batu untuk bayar utang. Kita sengsara karena dia. Benar. Ayah cepat minta Dewa Wuyun bertindak untuk menyelamatkan keadaan. Dewa ini benar-benar setumpuk batu. Anda. Kalian buka mata lebar-lebar. Lihatlah apa sebenarnya ini. Mengubah batu menjadi emas. Wow. Emas. Ya ampun. Mengubah batu menjadi emas. Wah, emas. Emas? Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini mungkin? Emas. Hei ayah, ini emas asli. Emas sebanyak ini. Aku kaya raya. Hei. Minggir. Hei teman-teman, tidak perlu berebut. Tidak perlu berebut. Emas-emas ini untuk kalian semua. Bernilai 100 miliar. Bahkan lebih dari itu. Hahaha. Mengubah batu menjadi emas, trik sulap kecil berani memamerkannya di depanku. Semuanya, jangan berebut. Ini sama sekali bukan emas. Ini hanyalah tipuan ilusi matanya yang dia gunakan untuk menipu kalian. Palsu? Menipu kita? Palsu. Semuanya, jangan berebut. Ini semua sama sekali bukan emas. Ini semua hanya tipuan mata yang dia gunakan untuk memunculkannya, untuk menipu kalian semua. Menipu aku? Tidak mungkin. Trik ilusi? Tidak mungkin. Ini pasti emas asli. Ini semua palsu. Tadi, kalian semua jelas-jelas melihat kalau ini hanya sekumpulan batu. Mana mungkin bisa jadi emas? Kalian semua buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa itu yang kalian pegang di tangan kalian? Singkirkan ilusi. Kembalikan ke asal. Mata ilahi ketiga. Hei, lihat. Dia bisa sihir. Aku kenal dia. Dia adalah Xianzang Wuyun dari Kuil Wuyun di sebelah barat kota. Apa itu mata ilahi ketiga? Apa kalian tidak tahu pepatah emas asli tidak takut api? Aduh. Hei. Emas asli tidak takut api. Ini jelas-jelas emas. Mana mungkin ini asli? Aduh. Emas asli tak takut dibakar. Ini jelas-jelas emas. Bagaimana mungkin ini sungguhan? Mungkin. Ini adalah ilmu 5 roh penarik harta? Ilmu hitam 5 roh penarik harta. Benar, 5 roh penarik harta. Itu ilmu hitam yang berbahaya. Kita tidak boleh mengambil benda ini. Betul. Ini memang ilmu 5 roh penarik harta. Wahai kalian semua. Dia sama sekali tidak datang untuk membantu kalian. Dia datang untuk mencelakakan kalian. Emas-emas ini, begitu kalian mengambilnya, tidak sampai sesaat, mereka akan berubah menjadi 5 roh jahat, keluar dan menggali hati kalian dan memakannya. Dasar bajingan. Kami tidak punya dendam padamu, tapi kau malah ingin mencelakai kami. Saudara-saudara. Bajingan ini sama sekali tidak berniat baik. Dia pasti semacam penyihir hitam Nanyang yang memelihara roh. Dia ingin memakai hati dan ginjal kita untuk rohnya. Mari serang dia. Pukul dia. Pukul sampai mati. Semuanya, berhenti. Biau? Baginda, Pangeran ke-9 telah mencuri persik keabadian agung yang dipersembahkan kepada petapa suci. Hamba mohon, Baginda, turunkan bencana istana langit ini ke dunia fana. Baginda, Pangeran ke-9 diam-diam memetik persik keabadian yang dipersembahkan untuk dewa. Diam-diam menerobos istana Tusita, mencuri pil keabadian leluhur Tao, dan memaksa gadis penenun. Diam-diam menenun mahkota Phoenix Ratu Surga. Hukumlah dia atas semua kejahatannya. Baginda, biarkan perusak istana surga ini diturunkan ke dunia fana. Baginda, apa
Apa yang dilakukan Pangeran ke-9 adalah atas perintahku. Aku bersedia dihukum menggantikan Pangeran ke-9. Aku bisa menjamin kepada kalian, Guru Abadi sama sekali bukan yang kalian sebut praktisi sihir hitam Asia Tenggara yang memelihara setan kecil. Nona besar, kenapa bukan? Apakah Guru Abadi 5 keberuntungan? Apa dia akan menipu kita? Kamu sangat membelanya. Jangan-jangan kamu dan aliran sesat ini adalah satu komplotan. Sekumpulan orang bodoh. Ini adalah kemampuan mengubah batu jadi emas yang asli. Dia tidak bisa melakukannya. Malah memutarbalikkan fakta menuduh. Dan menjebakku. Menuduh dan menjebak. Yun Shuang, menyingkir dulu. Lari. Cepat lari. Yun Shuang. Kak, aku tidak apa-apa. Brengsek. Berani-beraninya kau melukai biauku. Kak, Shuang, aku tidak apa-apa. Bajingan. Berani-beraninya melukai biauku. Hanya Dewa Gunung Rendahan. Cari mati. Bunuh aku? Hanya kau ini pengecut yang cuma bisa bersembunyi di balik wanita. Kau tidak pantas. Jika bukan karena lonceng pembangkit dewa, kau pasti sudah mati di keluarga Yun. Hari ini aku akan lihat bagaimana kau akan membunuhku. Kurang ajar. Cuma segini kemampuanmu. Berani melawanku? Sampah. Mati sana. Yun Shuang. Shuang. Kakak. Shuang. Bertahanlah. Aduh. Swanger. Bertahanlah. Biau. Kamu tidak akan mati. Percuma. Bagaimana bisa? Dia adalah tubuh manusia biasa. Jiwa abadi yang sejati. Kekuatan sihirku tidak bisa menyelamatkannya. Kedua, tetua abadi. Kalian memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Aku mohon padamu, selamatkan putriku. Aku berjanji padamu berdua. Siapapun yang bisa menyelamatkan Shuanger hidup-hidup, aku akan meminta Shuanger menikah dengannya. Tenanglah kalian. Biau tidak akan mati. Aku akan melakukan segala yang kubisa untuk menyelamatkannya. Yang mulia, gawat. Yang mulia. Dalam masalah? Ada apa? Baginda, reinkarnasi Peri Biau. Demi menyelamatkan Yang Mulia, tewas oleh cahaya iblis, Raja Iblis kelima. Yang Mulia, demi menyelamatkan Peri Biau, kini telah kehilangan akal sehatnya. Tubuh sejatinya hampir melepaskan diri dari segel Dewa Gunung. Kaisar Iblis kini berada di dunia manusia. Jika Yang Mulia kembali ke wujud aslinya, Kaisar Iblis akan segera tiba. Yang Mulia pasti akan binasa. Pada saat itu, jalur abadi fana tidak akan pernah dapat dibuka kembali. Dunia manusia akan sepenuhnya diperbudak dunia iblis, menjadi medan pertempuran utama untuk menyerang istana langit. Kurang ajar. Lonceng, pembangkit dewa. Bangunkan dia sekarang juga. Kegaduhan. Lonceng pemanggil dewa. Bangunkan dia untukku. Di mana? Tiga dewa, Fulusho. Cepatlah ke alam fana.
untuk menyelamatkan seseorang. Ayah, 3 Dewa Fulu Show telah tiba. Sekarang Shuanger sudah diselamatkan. Ayah, Ayo cepat pergi menemui ketiga dewa itu. Kami menyembah 3 dewa terhormat. Mohon dewa terhormat membantu menyelamatkan orang ini. Bangunlah. Hormat kami, Yang Mulia. Tidak perlu formalitas. Cepat selamatkan istriku. Ini Peri Biao. Sejak kapan dia jadi istrimu? Kepala keluarga Yun sudah bilang tadi, siapapun yang bisa menyelamatkan Yun Shuang, dialah yang akan menikahinya. Saat ini, 3 dewa ini kuundang sendiri. Jadi aku yang menyelamatkan mereka. Apa jangan-jangan kau pikir mereka bertiga akan memihakmu? Yang Mulia, itu lelucon. Dia hanyalah dewa gunung rendahan yang tidak berguna. Kami hanya akan setia kepada Yang Mulia. Tuan Yun, katakan padanya, apakah sekarang aku adalah suami Yun Shuang? Asal ketiga tetua dewa bisa menyelamatkan Shuanger. Di hari yang baik nanti aku akan mengatur pernikahanmu dengan Shuanger. Tuan Yun beritahu dia. Sekarang apakah aku ini suami Yun Shuang atau bukan? Asal ketiga sesepuh abadi bisa menyelamatkan Shuanger. Di hari lain aku akan mengatur pernikahan besarmu dengan Shuanger. Tak perlu hari lain. Hari ini adalah hari keberuntungan. Cucumu itu adalah seorang raja abadi yang turun ke bumi. Bukanlah tubuh biasa. Meski istana langit luas, tapi yang bisa menyelamatkannya hanya kami bertiga. Segera buatlah perjanjian pernikahan. Ayah, cepat umumkan saja. Hanya 3 Raja Bintang kecil saja menyelamatkannya. Apa kalian pantas? Kami tidak bisa menyelamatkan. Kalau begitu hari ini, kami akan membuat dewa gunung kecil, sepertimu. Terbuka matanya. Nah. Bagaimana mungkin ini? Aku tahu sekarang. Dia pernah mengonsumsi pil keabadian agung yang dicuri Pangeran ke-9 untuknya, dan persik abadian tertinggi. Kekuatan jiwa primordialnya sudah jauh melampaui kami bertiga. Yang Mulia, mohon maafkan kami bertiga. Tidak berdaya. Mungkinkah hanya dengan meminta ayah turun tangan? Sekarang, yang bisa menyelamatkan Biao hanya aku. Murid memohon dari Kunlun Barat, memohon Tai Tianzun di bawah Tai Shang Yuanxi, datang ke 3 alam. Tai Tianzun, ayah, Yun Shuang terselamatkan. Sekalipun dia dibantu lonceng pemanggil dewa, Tai Tianzun bukanlah dewa biasa. Hanya mengandalkan dia, seorang dewa gunung kecil, tidak akan bisa memanggil orang sebesar itu. Tai Tianzun, ayah, Yun Shuang ada harapan. Kakek, Tai Tianzun akan datang. Kakak ada harapan. Kakek, nanti saja diumumkan. Tidak perlu menunggu. Meski dia punya lonceng pemanggil dewa, Tai Tianzun bukan dewa biasa. Hanya dengan dewa gunung kecil seperti dia, tidak mungkin bisa mengundang orang besar seperti itu. Benar. Yang Mulia Junxiang benar. Kedudukan Tai Tianzun sangat tinggi. Loncengnya ini hanyalah pusaka dewa biasa. Dia tidak akan bisa mengundangnya. Betul sekali. Keluarga Yun kalian tidak perlu menunggu lagi. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Tapi ayah Yang Mulia Junxiang adalah orang besar sungguhan. Selama Junsheng mengundang ayahnya datang, dia pasti bisa menghidupkannya kembali. Mudah saja. Kakek Yun, cepat suruh Junxiang undang ayahnya untuk datang. Ayah, kurasa mereka benar. Bocah ini sama sekali tidak bisa mengundang Tai Tianzun. Ayah, jangan buang-buang waktu lagi. Hanya dengan menikahkan Yun Shuang dengan Dewa Wu Yun. Itu adalah pilihan terbaik untuk keluarga Yun. Dewa sampah ini, dia sama sekali tidak pantas menikahi Yun Shuang. Dewa Wu Yun, cepat suruh ayahmu datang menyelamatkan. Sampah, jangan sia-siakan tenagamu. Benarkah? Muncullah. Tai Tianzun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kakek, Tai Tianzun benar-benar datang. Dia benar-benar Tai Tianzun? Sama persis dengan yang ada di kuil. Bagaimana ini bisa terjadi? Hormat kami, Tai Tianzun. Ayah, kakek, Tai Tianzun benar-benar dipanggil. Ini benar-benar Tai Tianzun. Sama persis dengan yang ada di kuil. Cepat beri hormat pada Tai Tianzun. Hormat kami, Tianzun. Berdirilah kalian semua. Lalu kenapa kalau dia dipanggil? Aku tidak percaya. Hanya dengan seorang Tianzun,
dia bisa menyelamatkan Yun Shuang. Orang yang kulukai, hanya ayahku yang bisa menyelamatkannya. Ayahmu? Ayahmu itu tidak ada apa-apanya. Buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Berani menghina ayahku. Mencari mati. Kami? Kami turun ke dunia fana. Bersekutu dengan iblis. Kalian bertiga sungguh berani. Dengarkan penjelasan kami. Cukup. Cepat kembali ke Istana Langit dan hadapi hukuman dari Kaisar Langit. Baik. Taiyi Tianzun, Anda tahu identitasku. Mereka takut, tapi aku tidak takut padamu. Aku tahu. Aku datang untuk menyelamatkan seseorang. Tianzun, mohon belas kasih dan kemurahan hati Anda. Selamatkan putriku. Minumlah pil ini. Begitu dia bangun, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, Tianzun. Saya pergi sekarang. Hormat kami mengantar Tianzun. Tuan Yun, bolehkah kita kembali ke keluarga Yun dan menentukan pertunangan? Tidak bisa. Pertunangan tidak bisa dilakukan. Kau bilang tidak setuju, ya tidak setuju begitu saja? Kau itu siapa sih? Bahkan jika Yun Shuang bangun, dia tidak akan setuju menikah denganmu. Betul. Ayah, karena ini adalah pertunangan untuk Yun Shuang. Tentu saja, kita harus menunggu sampai Shuang sadar dan menanyakan pendapatnya sendiri. Betul, Ayah, karena ini adalah pertunangan Yun Shuang, tentu saja kita harus menunggu sampai Shuang bangun, lalu menanyakan pendapatnya. Betul, Ayah. Apa yang dikatakan kakak kedua benar. Barusan, 3 Dewa Flu Show sudah mengatakan bahwa Yun Shuang kita adalah dewi yang turun dari langit. Meskipun kita adalah walinya, urusan besar pernikahan ini harus tetap dia sendiri yang memilih. Kakak sulung, Shuanger adalah putrimu. Masalah ini, bagaimana menurutmu? Menurutku, lebih baik tanyakan pendapat Shuanger. Tanyakan padanya siapa yang ingin dia nikahi. Sudah disepakati. Siapapun yang menyelamatkan Yun Shuang, dia boleh menikahi Yun Shuang. Sekarang kalian bagaimana? Siapa yang kau selamatkan? Ini jelas Tianzun beliau yang menyelamatkannya. Apa kamu buta? Jelas-jelas Taiyi Tianzun aku yang mengundangnya. Lalu kenapa kalau kamu yang mengundang? Jangan lupa, Yun Shuang itu karena menyelamatkan sampah, sepertimu sampai terluka. Jelas-jelas kamu yang melukainya. Dua immortal. Aku tidak tahu mengapa kalian bersikeras ingin menikahi Shuanger. Tapi barusan Tianzun berkata, Shuanger akan bangun setelah tidur. Bagaimana kalau kita pulang dulu ke keluarga Yun dan bicara setelah Shuanger bangun? Aku tidak masalah. Nak, apa kau berani membiarkan Yun Shuang memilih sendiri? Baik, biarkan dia yang memilih. Aku dan ayahku sudah menyusun rencana selama 500 tahun di dunia manusia dan dunia bawah. Yun Shuang bereinkarnasi 9 kali. Ingatannya di dunia dewa seharusnya sudah sangat terdistorsi. Setelah bangun, Yun Shuang hanya akan memilihku. Para tetua, besok pagi-pagi sekali, aku akan mengundang semua orang berpengaruh di Jiangcheng. Begitu Shuanger sadar, kita bisa segera mengadakan pesta pemilihan suami keluarga Yunku. Bagus. Besok, biar Yun Shuang sendiri yang memutuskan siapa yang akan dia pilih. Lihat saja nanti. Besok, akan kubuat kau menyesal. Buat aku menyesal, baik dari segi status dan kedudukan. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Besok, aku akan membuat seluruh kota Jiangcheng tahu bahwa yang pantas mendampingi Yun Shuang hanyalah aku. Kalian berdua, pergi siapkan seserahan untuk besok. Selain itu, beritahu ayah kaisar, asal besok upacara selesai, dunia manusia akan jadi milik kita. Ya. Cukup besok menikahi Yun Shuang, kita bisa dalam pertarungan ini, di bawah aturan langit, meraih kemenangan ini. Kemenangan bencana besar iblis dan dewa. Yun Shan, kenapa kau? Sebenarnya,
Aku tidak kalah dari kakak. Aku tahu, tapi aku tetap menyukai kakakmu. Tidak. Maksudku, kalau besok kakak memilih dewa keberuntungan 5 unsur, maka aku akan menikahimu ya. Aku hanya dewa gunung kecil. Tidak. Ayah dan kakek itu bodoh. Sebenarnya, kau pasti dewa agung dari Istana Langit. Kalau tidak, kau bisa mengundang banyak dewa-dewi seperti ini. Benar kan? Aduh, nikahi aku saja ya. Sebenarnya, aku lebih penurut dari kakak. Kalau tidak percaya, lihat saja. Lihat apaan? Anak ini sudah gila, ya? Ayahanda Raja, putri Anda akan menikah besok, tapi belum punya mas kawin. Bisa tidak Ayahanda Raja memberikan harta karun dari Istana Langit? Harta karun dari Istana Langit datang. Bagus. Persik. Sudah lama tidak bertemu. Bersulang. Ayo, ayo. Selamat. Selamat. Kami dengar keluarga Yun mendapatkan menantu kali ini. Dia bukan orang biasa. Dia adalah Dewa Pelindung Jiang Cheng. 5 dewa keberuntungan. Tuan Yun bisa berbesanan dengan 5 dewa keberuntungan. Benar-benar membuat kami iri. Benar sekali. Tapi selain 5 dewa keberuntungan ini, saya dengar ada dewa lain yang juga bersaing untuk Nona Muda Yun Shuang. Tuan Yun, siapa dewa yang lain itu? Dewa yang lain itu juga dewa dari Jiang Cheng. Dia adalah dewa gunung dari kuil dewa gunung di sebelah barat. Dewa gunung? Tuan Yun, hanya seorang dewa gunung kecil? Mana bisa dibandingkan? Dengan 5 dewa keberuntungan? Betul, Tuan Yun. Memang. Dewa gunung kecil ini, hak apa yang dia punya untuk bersaing dengan 5 dewa keberuntungan? Benar. Nona muda tiba. Pantas saja menjadi wanita tercantik di Jiang Cheng. Kecantikan yang luar biasa. Tidak heran dia diperebutkan oleh kedua dewa keberuntungan itu. Cantik sekali. Akhirnya, aku melihatnya hari ini. Wah, sungguh nona muda. Ini adalah wanita tercantik di Jiang Cheng. Pantas saja bisa disukai dewa keberuntungan. Sungguh cantik. Silakan, kedua dewa keberuntungan. Apakah kedua orang ini adalah 5 dewa keberuntungan yang melegenda itu? Gantengnya. Benar-benar 5 dewa keberuntungan. Mohon kedua dewa. Mereka datang. Ini benar-benar Dewa Wuyun. Persis seperti yang ada di kuil. Tidak disangka dewa pelindung Jiang Cheng kita, Dewa Wuyun, setampan ini. Jika dia mau menikahiku, aku pasti akan melayaninya siang malam. Aku ingin tahu, dewa yang ini. Dewa dari jalan mana ya? Dia bahkan bisa. Setara dengan Dewa Wuyun, sepertinya di kuil para dewa. Aku belum pernah melihatnya, Su Tua. Dia bukanlah dewa. Dia hanyalah dewa gunung kecil saja. Betul sekali. Dia hanyalah dewa gunung kecil saja. Saya kira dewa agung dari surga apa. Keluarga Sun dan keluarga Zhao memberi hormat kepada Dewa Wuyun. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika aku bisa di hadapan Dewa Wuyun, menunjukkan diri dengan baik, dan mendapat pengakuan, maka keluarga Sun Zhaoku, meskipun tidak bisa menyaingi keluarga Yun Zhao, tetap bisa berpegangan pada Dewa Wuyun yang sangat berkuasa ini. Aku ingat kalian, peternakan babi kalian. Saat induk babi tidak bisa melahirkan anak babi, kalian datang memohon padaku. Dan kau, saat peternakan ayammu terkena wabah penyakit ayam, juga datang memohon padaku. Bangunlah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang mereka panggil itu Xianzang, kau ini hanya dewa gunung kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Betul. Pak Yun, apakah keluarga Yun kalian tidak salah dengan status dan kedudukan Xianzang Wuyun? Sekalipun ingin berkompetisi, bukanlah dewa gunung kecil yang bisa menandinginya, kan? Menurutku, kompetisi ini sebaiknya dibatalkan saja. Nona muda Yun Shuang adalah kecantikan nomor 1 di Jiang Cheng. Xianzang Wuyun adalah dewa pelindung kota Jiang Cheng kita. Mereka pasangan yang serasi. Kalian setuju, kan? Betul. Tentu saja. Dewa gunung dibandingkan dengan Xianzang Wuyun. Bagaimanapun,
Statusnya memang sedikit di bawah. Bukan cuma sedikit saja, jelas-jelas sebagai bumi dan langit. Benar, kan? Iya. Hahaha. Iya. Hei, bocah. Kau dengar tidak? Kau ini hanyalah dewa gunung kecil. Hah? Apa hakmu? Bersaing dengan Tuan Wuyun kami. Untuk memperebutkan seorang wanita? Apa juga hakmu berada di sini? Kurasa kau ini. Cepatlah. Dari mana kau datang? Pergi saja ke sana. Suruh aku pergi? Kau sudah bosan hidup ya? Kau tidak mau hidup lagi ya? Kau sudah bosan hidup? Hei. Dewa Gunung tahan amarahmu, mereka semua hanyalah manusia biasa. Mohon dimaklumi. Orang tua. Demi kehormatanmu. Aku akan membiarkannya. Oh, bagus. Bagaimana bisa kau memukul orang? Semuanya. Hari ini adalah hari di mana keluarga Yun akan menikahkan putri kami, cucu perempuanku. Yun Shuang akan menikah dengan siapa? Aku tidak bisa memutuskan. Kalian juga tidak bisa memutuskan. Dia harus memilih sendiri. Betul sekali. Kalian semua yang datang hari ini, Kalau begitu, itu berarti mereka semua adalah teman akrab keluarga Yun. Dewa Gunung. Dan tetua 5 keberuntungan. Sama-sama memiliki hak untuk menikahi putriku Yun Shuang. Swanger, kau sendiri yang pilih. Kau mau menikah dengan tetua 5 keberuntungan atau dewa gunung? Ayah, kakak bilang dia belum memutuskan. Tidak benar. Sebelumnya dia menyelamatkanku. Bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Tidak mungkin dia tidak mengingatku. Ayah kakak bilang dia belum memikirkannya. Tidak benar. Sebelumnya dia demi menyelamatkanku. Bahkan nyawanya sendiri tidak peduli. Seharusnya tidak melupakanku. Yun Shuang, tidak apa-apa. Pikirkanlah pelan-pelan. Bagaimana kalau kita lihat dulu seserahan yang kusiapkan untukmu ini? Jun Sheng memberikan Nona Yun Shuang sepasang labu emas ungu dapat menekan keberuntungan dan menjaga keluarga Yun abadi ribuan tahun. Wah, labu emas ungu. Benar-benar harta karun dewa. Bahkan bisa menjaga keluarga Yun abadi ribuan tahun. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Sejak zaman dahulu kala, keluarga yang bisa bertahan ribuan tahun itu bisa dihitung dengan jari. Hari ini, klan Yun dari Jiangcheng akan benar-benar melangkah masuk ke jajaran keluarga bangsawan besar. Loh! Benar sekali. Pak Tua Yun, mulai hari ini, keluarga Yun kalian bisa dibilang akan benar-benar makmur dan berjaya. Bahkan bisa mengatur urusan negara. Hahaha. Hanya 2 labu rusak saja. Apa kalian perlu terlalu berlebihan seperti ini? Masih bilang abadi ribuan tahun? Itu cuma sampah. Tak lekang 1000 tahun, apanya? Itu cuma sampah. Sampah? Kau, dewa gunung kecil. Apa yang kau tahu? Kau tahu apa arti dari tak lapuk 1000 tahun itu? Ini baru harta karun sejati. dewa gunung kecil seperti dia. Mana tahu apa itu harta karun? Dalam benaknya, harta karun itu paling cuma ginseng, lingzi, atau semacamnya. Itu saja sudah dianggap berharga. Hei, ku beritahu ya, di rumahku, itu semua cuma dipakai untuk merendam kaki. Hahaha. Kalian semua salah bicara. Dia bukan tidak tahu. dia iri, Karena dia sendiri, tidak bisa mengeluarkan harta karun seperti ini. dia hanya seorang dewa gunung kecil. Namanya memang ada kata dewa, tapi sayangnya dia itu lebih besar dari biji wijen dan kacang hijau hanya sedikit saja. Hahaha. Benar. Dasar kalian anjing. Kedua labu ini memang aku tidak mengerti. Karena bagiku sama sekali tidak berharga. Apa yang kamu lakukan? Ini cari mati. Yang Jian. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian apa itu harta karun abadi dewa yang sebenarnya. Keabadian ribuan tahun? Apa gunanya itu? Hidup 1000 tahun? Itu baru namanya harta sejati. Asisten Dewa Gunung sudah datang. 1 karung besar begini. Pasti berisi Banyak barang bagus. Tentu saja. Meskipun dia hanya dewa gunung rendahan, tapi bagaimanapun, dia juga dewa.
Dia tidak tertarik dengan labu emas ungu itu, tentu saja dia punya alasan. Yun Shuang, aku membawakanmu yang paling kamu suka. Buah persik. Astaga, buah persik? Sekantong buah persik busuk ini adalah harta karun. Kalau tidak punya seserahan. Tidak usah bawa kan? Membawa sekantong buah persik busuk? Apa maksudnya ini? Benar sekali. Sepertinya Kita terlalu melebih-lebihkannya. Bukan melebih-lebihkan. Dia adalah dewa gunung yang menguasai gunung. Bisa membawa keluar persik. Tidak aneh kok. Diam kalian semua. Apa yang kalian tahu? Ini adalah persik abadi dari Taman Persik Abadi di Langit. Ini adalah seserahan dari tuanku untuk Nona Yun Shuang. Jika kalian memakannya sedikit saja, kalian bisa hidup 3.300 tahun lebih lama. Sungguh. persik abadi. Benda ini, aku pernah melihatnya di TV. Katanya, pohon persik abadi Ratu Ibu dari Barat di Langit berbunga setiap 3.000 tahun sekali, berbuah setiap 3.000 tahun sekali. Aduh, butuh 3.000 tahun lagi baru bisa matang. Kalau begitu dengan memakan satu buah saja, seseorang bisa hidup 3.300 tahun. Orang tua, memang kau yang paling tahu. Tuanku bilang, semua yang hadir di sini, masing-masing akan dapat. Akan memuaskan kalian semua. Haha. Pak Tua. Anda memang pintar menilai. Tuanku bilang, para hadirin sekalian, semuanya kebagian. Silakan makan sampai kenyang. Haha, benar, benar. Hei. Kamu. Pak Yun, Apa Anda percaya omong kosong seperti ini? Ini sama sekali bukan pantau. ini hanyalah persik busuk seharga 10 yuan 8 kati. Beli satu gratis satu. Yang dibeli orang untuk pakan babi. Oh, iya. Betul sekali, Pak Yun. Pikirkan baik-baik. Pantau itu benda suci yang betapa mulianya. Itu adalah buah suci yang hanya dinikmati oleh Kaisar Langit dan Ratu Ibu dari Barat. Bahkan, keras sakti sekalipun hanya mencuri makan satu buah saja, langsung diburu oleh 100.000 tentara dan Jenderal Langit. Dia, Dewa Gunung yang kecil itu, dari mana bisa mendapatkan pantau ini untuk kalian? Dari mana dia mendapatkan pantau ini? Tidak mungkin. Dewa Gunung benar-benar bisa mendapatkannya. Kau. Betul. Menurutku, Dia tidak datang untuk melamar. Dia datang hari ini. hanya untuk mempermainkan kita seperti monyet. Benar. Injak saja. Betul. Hei, Hei, jangan. Hei. Hei. Jangan. Aduh. Jangan diinjak. Aduh. Pantauku. Jangan diinjak. Kalian semua, bajingan bodoh tak tahu diri. Berani-beraninya merusak harta karun langit. Hei. Biarkan mereka menginjaknya. Aduh. Jangan. Kalian para bajingan tak tahu. Diri kalian akan menghancurkan harta karun surgawi. Aduh. Biarkan saja mereka menginjaknya. Aduh. Jangan diinjak lagi. Nak taktik yang bagus. Bahkan pantau pun bisa kau dapatkan. Sayang sekali. Mereka tidak tahu nilainya. Kurasa ini sudah batas kemampuanmu, kan? Mas kawin dariku berikutnya. Satu persatu lebih mahal. Kulihat kau mau bertarung denganku pakai apa? Kau hanya membawa sepasang labu tua saja. Kami membawa begitu banyak pantau. Sudah pasti menang. Untuk apa lagi dibandingkan? Pak Tua. Kau tahu barang berharga. Katakan siapa yang menang. Ayah, anggap saja seri. Haha, kalian berdua? Ronde ini, anggap saja seri bagaimana. Pak Tua. Kau. Aku bilang, kau sangat percaya diri ya? Karena kau begitu suka dikejutkan. Hari ini aku akan benar-benar menghancurkan kepercayaan dirimu. Yang Mulia mengirimkan. Untuk Nona Yun Shuang 2 jiwa iblis yang dapat berubah menjadi 2 Jenderal Heng dan Ha. Untuk selamanya, menjaga Nona Muda Yun. Aduh. Yun Shuang, jangan takut. Mereka hanya akan mematuhimu. Coba suruh mereka bangkit. Bangunlah kalian. Heng Ha Erjiang, biarkan Nona Yun melihat kekuatan kalian. Ya.
Mulia, cepat suruh mereka menghentikan kekuatan mereka. Baiklah. Tuan Yun, kurasa Tidak perlu ada perbandingan. Heng Ha Erjiang dengan kekuatan sehebat itu, bahkan Dewa Gunung Kecil pun adalah pecundang di hadapan mereka. Apalagi, Yang Mulia 5 nasib. kurasa tidak ada yang perlu dibandingkan. Benar, Tuan Zhao benar. Tuan Yun, sekarang sudah jelas siapa yang lebih unggul. Tidak perlu dibandingkan lagi kan? Benar. Kata Lao Zhao benar. Penatua Yun, sekarang sudah jelas siapa pemenangnya. Tidak perlu dilanjutkan kan? Apa yang mereka berdua katakan masuk akal. Dua Jenderal Heng dan Ha milikku. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, aku khawatir mereka bisa menaklukkan 22 dari 33 lapis Istana Langit. Bicara besar. Coba lihat dulu. Apa kalian bisa melewati aku? Hei, Penatua Yun, kenapa? Mungkinkah kau masih berharap seorang Dewa Gunung Kecil bisa mengeluarkan sesuatu yang layak? hanya mengandalkan dua monster yang tidak jelas dan berani menyerang Istana Langit? Kau terlalu naif. Hei, Ini bukan keyakinan buta. Ini kekuatan. Setidaknya, kita semua telah menyaksikan langsung kemampuan Dewa Keberuntungan 5 unsur. Sedangkan kau dari awal sampai akhir hanya membawa setumpuk persik busuk. untuk membodohi kami. Benar sekali. Tuan Dewa Gunung, Jika Anda tidak bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik, dari dua Jenderal Heng dan Ha ini, kami akan menganggap Anda kalah. Betul. Jika Anda kalah, kami akan menikahkan Yun Shuang dengan Dewa Keberuntungan 5 unsur. Sepertinya situasinya sudah jelas. Dewa Gunung Kecil seperti dia sama sekali tidak mungkin bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada dua Jenderal Heng dan Ha. Dewa gunung biasa seperti dia, pertarungan ini, dia pasti kalah. Kalian manusia bodoh dan tidak tahu apa-apa? Baiklah. Kalian ingin melihat kemampuanku, kan? Kalau begitu hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa yang disebut kemampuan sejati. Umumkan, Pulau Jin'ao Qingluan Huofeng Majulah untuk menerima perintah. Lihat. Oh, lihat. Apa ini? Belum pernah lihat. Burung Dewa. Ini adalah Feng Huang yang asli. Itu Feng Huang. Tidak kusangka, seumur hidupku, aku bisa melihat Feng Huang secara langsung. Ini. Bagaimana mungkin Dewa Gunung Kecil itu Bisa memerintah King Luan Huofeng, makhluk supranatural kuno seperti ini? tidak mungkin? Benar. Ini. King Luan Huofeng, lenyapkan dua monster yang bukan manusia, bukan hantu ini. Mengalahkan Heng Ha Erjiang dalam sekejap. Bagaimana bisa begini? Ini yang kau sebut kekuatan untuk menyerang Istana Langit? Sungguh menggelikan. Bocah, aku meremehkanmu. Aku awalnya berpikir kau hanya bisa memanggil dewa. Tak kusangka, kau bahkan bisa memanggil makhluk supranatural dari Pulau Jin'ao. Silakan. Fu. King Luan Huofeng dan Pulau Jin'ao, kalian tidak perlu kembali lagi. Mulai sekarang, dia adalah tuan kalian. Layani dia dengan baik. Kakak, Kakak, King Luan Huofeng sekuat ini. Diberikan begitu saja. Tunggu dulu. Bahkan burung Dewa kuno Feng Huang mendengarkan setiap perkataannya. Mungkinkah dia bukan Dewa Gunung biasa? Tetua Yun, dua Jenderal Heng Ha ini sudah kukalahkan. Pertandingan ini juga dihitung kemenanganku, kan? Cepat umumkan. Pertandingan ini tidak dihitung. King Luan Huofeng memang menaklukkan Heng Ha Erjiang. Aku tidak terima. Aku masih mau melawannya. Ku bilang, Heng Ha Erjiang yang begitu perkasa. Sekejap langsung kalah. Ternyata kau curang. Betul. Semuanya? Ini disebut air dari tahu, menyentuh tahu, satu benda mengalahkan benda lain. Kali ini sudah jelas, Tetua Abadi Wuyun tertipu celah. Betul. Pantas saja aku tidak mengerti. Ternyata karena itu. Ya, meskipun jurusmu sehebat apapun, kau tetap akan kalah. Karena kau tidak akan bisa mengalahkan
Aku. Paduka Pangeran ke-9 dan Raja Iblis ke-5. bertarung sengit. Jika terus bertarung, Identitas Pangeran ke-9. mungkin akan terbongkar. Pangeran ke-3, ini buah ginseng. Cepat turun ke dunia fana. Dan berikan kepada pangeran ke-9. Baik, Paduka. Para dewa yang terhormat, Hamba hadir. kalian bersiaplah untuk turun ke dunia fana bersamaku untuk menghalau Raja Iblis dan membela putraku. Baik, Paduka. Tidak bisa membuka mata. Harta abadi. Ini harta abadi lagi. Yun Shuang, ini adalah pil abadi tingkat 9 yang dibuat langsung oleh ayahku dengan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi serta esensi matahari dan bulan. Makanlah ini, bahkan tubuh manusia fana pun bisa langsung naik menjadi dewa agung. Menjadi dewa? Astaga. Sungguh ada pil dewa yang bisa membuat orang langsung menjadi dewa. Menjadi dewa. Ya ampun. Benar-benar ada yang bisa membuat orang langsung menjadi dewa. Pil dewa itu. Tidak ada yang bisa lebih mencapai keabadian sebagai dewa langsung dari ini. Tetua Yun, Menurutku, kita tidak perlu bertanding di babak ini. Nona muda, Ini adalah benda yang sangat sakti. kau hanya perlu memakannya, Detik berikutnya. kau akan langsung menjadi dewa. Cepat terima pilnya. Benar sekali. Nona Yun, Cepat terima pilnya. Shuanger, Menjadi dewa sudah di depan mata. Apa yang membuatmu ragu? Betul, Yun Shuang. Setelah kamu menjadi dewa, keluarga Yun kita, semuanya bisa ikut masuk dunia dewa bersamamu. Apa kamu tidak tahu apa artinya? Ketika satu orang naik ke surga, semua yang berhubungan dengannya akan ikut naik. aduh, Aku Apa kamu membawa pil dewa? Hentikan. Itu sama sekali bukan pil dewa. Itu jelas pil iblis. Setelah Nona Yun meminumnya, dia akan langsung berubah dari manusia biasa menjadi iblis yang sangat jelek. Setelah Nona Yun memakannya, dia akan langsung dari seorang manusia biasa berubah menjadi iblis yang sangat buruk rupa. Bocah ingusan mana berani bicara omong kosong di sini? Bajingan kecil, memfitnah seenaknya, bicara sembarangan. Siapa yang mengajarimu? Dasar bocah kurang ajar. Memfitnah dan mencemarkan nama baik. Tetua abadi Wuyun. Apa kau sudah bosan hidup? Bosan hidup? Aku ini nak akan hidup lebih lama dari kalian bertiga babi. Ah, Oh, Kenapa kau ada di sini? Baginda menyuruhku ke sini melindungimu. Dan Baginda sendiri akan memimpin para dewa datang untuk mendukungmu. Kau tak perlu khawatir. Kapan saja kau bisa menunjukkan wujud aslimu. Semuanya, orang tua Yun ingin menjadi abadi. Kenapa harus makan pil iblis? Semuanya. Lihat ini apa? Ini dari mana datangnya? Anak sekecil ini. Mungkin belum genap sebulan, kan? Apaan anak kecil? Jika tidak tahu, jangan asal bicara. Itu buah ginseng. buah ginseng juga disebut pil pemulih rumput. 9.000 tahun untuk berbunga, 9.000 tahun untuk berbuah, dan 9.000 tahun lagi baru bisa matang. Menciumnya bisa memperpanjang umur 300 tahun. Memakannya tidak hanya bisa hidup 90.000 tahun, tetapi juga bisa langsung menjadi dewa emas Daluo. Kamu manusia biasa ini, betapa luasnya wawasanmu. Buah ginseng Adalah harta karun dari leluhur dewa bumi, Dewa Agung Zenyuanzi. Ayahku saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Apa yang harus kita lakukan? Tuan muda. Nona Yun, ini adalah mahar dari Tuan kami untuk setelah kamu menikmatinya, kamu bisa segera memulihkan tubuh abadi dan hidup abadi. Kak, itu buah ginseng. Cepat terima. Apa buah ginseng? Semuanya. Menurut kalian, apakah ini asli? Kak, itu buah ginseng. Cepat ambil. Buah ginseng apa? Semuanya. Menurut kalian ini asli? Buah ginseng yang dirumorkan itu. itu barang suci. Betul, barang suci. iya. Aku saja belum pernah lihat. Di dunia mitologi, Buah ginseng itu adalah harta karun pertama di alam dewa. Meskipun dia hanya dewa gunung kecil, walaupun punya sedikit kekuatan, tapi tidak mungkin membawa buah ginseng sebagai mahar, kan? Betul. Apa yang aneh dari ini?
Dia kan pernah menganggap persik busuk sebagai buah persik keabadian. Sekarang, dia membawa buah ginseng palsu untuk menipu kita. Itu bukan hal yang normal, kan? Benar. Menurutku, ini sama sekali bukan ginseng buah. Itu hanya buah biasa. Buah biasa. Tapi jelas-jelas bentuknya seperti manusia. Kepala keluarga Yun? Ini mudah sekali. Yaitu, buah ini, saat belum matang, dipasangi cetakan berbentuk manusia. Setelah dewasa, bukankah jadi berbentuk manusia? Betul. Ini hanya buah liar biasa. Ini hanya buah liar biasa dipasangi cetakan manusia. Dipasangi cetakan manusia. Setelah dewasa jadi begini. Betul. Itu kan hal yang mudah sekali. Bagus. Tadi membawa sekarung persik busuk, katanya buah persik keabadian, masih bisa dimaafkan. Sekarang membawa barang ini menipu kita ya? Tidak. Oh, bagus. Tadi membawa sekantong persik busuk itu, katanya pantau, itu masih bisa dimaafkan. Sekarang, benda ini untuk menipu kami. Jangan. Kau menipu aku? Menipu aku? Kau belum pernah melihat dunia ya? Kau menghancurkan buah ginsengku. Tidak apa-apa. Ayah, buah ginseng ini terlalu palsu. Bagaimana bisa ini setara dengan pil dewa-dewa 5 keberuntungan kita? Ayah, kalau menurut saya sih, lebih baik kita segera umumkan Dewa 5 keberuntungan sebagai pemenangnya. Biarkan Yun Shuang segera makan pil dewa ini. Betul, Ayah. Biarkan Yun Shuang segera makan pil dewa itu, agar keluarga kita bisa melahirkan seorang dewa. Dewa. Pak Tua Yun, sudah kubilang. Ini sama sekali bukan pil dewa. Ini bukan pil dewa apapun itu. Ini pil iblis. Jika kau tidak ingin cucumu berubah menjadi makhluk iblis yang menyeramkan, silakan saja dengan berani membiarkannya memakannya. Tetua Yun, sudah kubilang. Ini sama sekali bukan pil dewa. Ini pil iblis. Kalau tidak ingin cucumu berubah menjadi siluman iblis, silakan saja. Beranikan diri. Biarkan dia memakannya. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Tetua abadi Wu Yun mana mungkin memberikan pil iblis kepada Shuang Er? Benar. Ayah. Dia dan Dewa Gunung ini mereka bersekongkol. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Jangan dengarkan dia. Menakuti kalian? Buka mata lebar-lebar dan lihat apakah ini pil iblis atau pil dewa. Lihat, pil itu dikelilingi aura hitam. Mungkinkah ini benar-benar pil iblis? Tidak mungkin. Dia, Tetua Abadi Wu Yun. Bukankah dia seorang dewa? Bagaimana mungkin dia memiliki pil iblis? Tetua Abadi Wu Yun, mungkinkah kau... Tak perlu mungkinkah? Dia sama sekali bukan Tetua Abadi. Dia adalah klan iblis. Klan? Klan iblis? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tetua Abadi Wu Yun adalah klan iblis? Betul juga. Dewa Wu Yun ini sudah disembah dari kakek buyutku hingga sekarang. Sudah genap 500 tahun. Dia sama sekali bukan dewa keberuntungan. Dia adalah klan iblis. Iblis. Tidak mungkin. Dewa keberuntungan 5 unsur. Bagaimana mungkin dia klan iblis? Benar. Dewa keberuntungan ini. Sejak kakek buyut-buyutku sudah disembah. Ini sudah berlalu 500 tahun. Ternyata klan iblis. Bagaimana mungkin? Benar. Sekelompok manusia fana yang bodoh. Menyembah selama 500 tahun. Tapi tidak tahu apa yang mereka sembah. Tidak mungkin. Apa masalahnya? Jika aku klan iblis, dewa atau iblis, bukankah sama-sama dewa? Apa bedanya? Tentu ada bedanya. Kalian klan iblis hanya berbuat jahat, kami klan dewa mulia dan sempurna. Kalian klan iblis terlahir untuk dibenci dewa dan manusia. Mulia dan sempurna? Dibenci dewa dan manusia? Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku adalah anak kelima Raja Iblis dari dunia iblis. Kalian bisa memanggilku yang mulia Pangeran Iblis kelima. Anak kelima Raja Iblis? Kalau begitu, bukankah dia pangeran dunia iblis? Statusnya itu di dunia iblis, bukankah dia di bawah 1 orang dan di atas jutaan orang? Putra kelima Raja Iblis. Jadi, dia bukankah pangeran alam iblis? Kalau begitu, statusnya di alam iblis, bukankah itu 1 tingkat di bawah penguasa, di atas jutaan lainnya? Oh. Baik. Kalian tidak salah. Di alam iblis, aku adalah 1 tingkat di bawah penguasa, di atas jutaan lainnya. Tidak lama lagi, aku akan mewarisi tahta Raja Iblis dan memimpin seluruh alam iblis. Raja Iblis masa depan. Hari ini, aku beri kalian kesempatan. Asalkan kalian mau mengikutiku, berlututlah padaku. Maka aku akan mengizinkan kalian bergabung dengan alam iblis. Meraih tubuh Dewa Iblis. Meraih tubuh abadi. Aku bersedia. Aku bersedia mengikuti
Yang Mulia Raja Iblis. Dan aku... Aku bersedia. Selamanya bersedia mengikuti di sisi Yang Mulia Raja Iblis. Para hadirin, Yang Mulia Raja Iblis benar. Entah itu dewa atau iblis, mereka semua adalah dewa selama kita. Dengan patuh mengikuti mereka, Kelak kita semua bisa hidup kekal abadi. Cepat. Cepat berlutut bersama. Hari ini, begitu kita berlutut, Kita bisa mendapatkan keabadian. itu berarti mendapatkan kemuliaan dan kekayaan tanpa batas. Para hadirin, Tunggu apa lagi? Ayo. Menyembah Yang Mulia Raja Iblis. Hari ini, kita hanya perlu berlutut untuk mendapatkan keabadian, kita juga akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Saudara-saudari, tunggu apa lagi? Ayo. Bukan untuk keabadian. Ayo, ayo. Salam Yang Mulia Raja Iblis. Dikutuk oleh manusia dan dewa. Nak, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa yang dilakukan para manusia fana ini? Selama aku punya kekuasaan yang cukup, mereka akan tetap rela tunduk kepadaku. Aku bersedia. Yang Mulia Raja Iblis akan selalu mengikutimu. Salam, Yang Mulia Raja Iblis. Tidak ada yang salah dengan klan iblis. Betul lah ya. Setidaknya ada keabadian. Sekumpulan babi bodoh yang dibuai keabadian. Apa katamu? Dewa gunung kecil berani kurang ajar. Nah, bicara soal identitas, aku Raja Iblis kelima dari alam iblis. Sedangkan kau hanyalah dewa gunung kecil. Bicara soal kedudukan, aku adalah kaisar iblis masa depan. Antara kau dan aku, ada perbedaan langit dan bumi. Perbedaan yang sangat jauh. Dengan apa kau berani merebut Yun Shuang dariku? Apa hakmu merebut Yun Shuang dariku? Apa hakmu merebut Yun Shuang dariku? Kak, menurutku, perkataannya ada benarnya. Lihat, baik dari identitas maupun kedudukan, dia di atas kak Dewa Gunung. Kak, kau benar-benar tidak mau mempertimbangkannya? Jangan ngawur. Aku selalu merasa seperti pernah melihat mereka berdua di suatu tempat. Tapi aku tidak ingat. Jangan dipikirkan. Kurasa, Kak Raja Iblis cocok untukmu. Dan Kak Dewa Gunung cocok untukku. Bocah, kenapa kau tidak bicara? Aku sedang berpikir, identitasmu yang kau banggakan itu, sebenarnya di hadapanku, sama sekali tidak ada artinya. Kau pikir, cuma kau yang punya status. Cuma kau yang bisa menyamar. Ya ampun, dia. Dia adalah Guan Jiangko dari mitologi. Erlang Shen sejati Guanjiangko. Dan dia yang di mitologi Neza Santaizi. Neza. Ya Tuhan, mereka semua datang. Hebat sekali. Jubah naga bermotif emas bercakar 4 kau pangeran ke-9. Hormat pangeran ke-9. Bangunlah. Baik. Anda adalah pangeran ke-9. Sembah sujud paduka pangeran ke-9. Bangunlah. Ya, benar sekali. inilah paduka pangeran ke-9. Saya pernah melihat patung emasnya di kuil para dewa. Beliau adalah putra ke-9 dari Kaisar Langit dan calon penguasa Istana Langit. Ini benar-benar seorang dewa. Pangeran ke-9. Mari kita semua cepat beri hormat kepada paduka pangeran ke-9. Kita bisa bertemu dewa. Sembah sujud paduka pangeran ke-9. Pangeran ke-9 adalah calon penguasa Istana Langit. Ayah, itu artinya Yun Sang putri kita. Jika Yun Sang menikah dengan pangeran ke-9, maka nanti dia akan menjadi Ratu Langit. Benar, Yun Sang kita nanti akan menjadi Ratu Langit di Istana Langit. Dia jelas-jelas hanya seorang dewa gunung yang menipu dengan lonceng bututnya. Bagaimana mungkin dia pangeran ke-9 dari Istana Langit? Sekarang, katakan padaku, statusmu yang kau banggakan itu di hadapanku berarti apa? Bagaimana mungkin? Jelas sekali. Kau sudah terkena jebakan kami. Aku dan Yuan Yao. Seharusnya. Status dewamu sudah dicabut. Dan tulang dewamu sudah dihancurkan. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Ini tidak mungkin. Padahal, sudah berhasil rencanaku dan Yuan Yao. Seharusnya. Kau sudah kehilangan status dewamu. Tulang dewamu dicabut. Bagaimana bisa kau masih hidup? Rencana kecilmu itu jangan bermimpi di siang bolong. Tipuanmu itu sudah lama diketahui olehku dan ayah kaisarku. Lalu kenapa kalau sudah tahu? Akan ku beritahu, ayah kaisarku ada di dunia manusia. Kau berani menampakkan wujud aslimu di dunia manusia. Pasti dia yang mulia. Sekarang sudah merasakannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapapun tidak akan bisa menolongmu.
Ternyata, Pangeran ke-9 belum berinkarnasi dan berani menampakkan wujud aslinya di dunia manusia, mencari mati, Tangkap dia. beritahu jubah hitam kalajengking raksasa, dan yang lain suruh mereka cepat-cepat datang ke keluarga Yun di Jiangcheng untuk menangkap Pangeran ke-9. Jika ada yang berani menghalangi, katakan pada mereka untuk tidak takut. Aku akan segera tiba. Siap. Kaisar Langit Tua. Hari ini aku akan membunuh putra kesayanganmu. Biao pasti akan menjadi milik dunia iblisku. Kak, Pangeran ke-9, kakak Dewa Gunung, ternyata Pangeran ke-9, kalau begitu, dia kelak adalah pewaris Kaisar Langit. Kak, Pangeran ke-9. Kak Dewa Gunung itu ternyata Pangeran ke-9. Berarti dia nanti akan jadi penerus Kaisar Giok. 9. Langit punya jalan kau tak lewat. Neraka punya pintu kau malah menerobos masuk. Hari ini aku akan membunuhmu. Orang yang bisa dipilih Biao hanya aku. Lindungi Yang Mulia. Jika kau mau menyakiti Yang Mulia, lihat apa kau bisa melewati aku dulu. Nezha, Yang Jian, cuma kalian berdua berani menghalangiku. Serang. Berantem. Bagaimana kalau ditambah aku? Aku, Li Jing, Raja Pagoda. Apa aku punya hak ini? Li Jing, Raja Pagoda. Ayah. Hamba tua memberi hormat, Yang Mulia. Li Jing, lawanmu adalah aku. Dewa Iblis kuno? Kalajengking jubah hitam. Hamba memberi hormat Yang Mulia. Dewa Iblis kuno. Kalajengking jubah hitam. Menghadap Paduka. Paduka tidak perlu khawatir. Yang Mulia Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan kemari. Hari ini, Pangeran ke-9 pasti mati. Sungguh langkah besar demi aku. Dua Dewa Iblis turun tangan. Paduka, jangan panik. Ada saya. Hanya mereka berdua. Tidak akan bisa melukai Paduka. Dan juga kami. 8 Raja Iblis Agung. 8 Raja Iblis bawahan Kaisar Iblis menghadap Paduka. Baiklah. Bangunlah kalian. 2 utusan hitam putih, ditambah kalajengking jubah hitam, dan 8 Raja Iblis Agung. Sedangkan kau hanya memiliki Erlang Shen dan ayah dan anak Nezha. Hari ini kau takkan bisa lolos. Betul sekali. Baginda Raja Iblis perkasa. Pangeran ke-9 apaan? Hari ini di sini hanya ada Baginda Raja Iblis. Ku bilang pada kalian, apa yang masih kalian ragukan? Cepatlah sujud di hadapan Baginda Raja Iblis. Betul. Raja Iblis sungguh perkasa. Untuk apa Pangeran ke-9 itu? Hari ini di sini hanya ada Raja Iblis. Hei kalian, masih ragu-ragu apa lagi? Kenapa tidak segera menyembah Raja Iblis? Jika tidak, setelah kami membunuh mereka, kalianlah selanjutnya. Betul. Sekarang menyerah pada Raja Iblis. Kalian masih bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan, serta keabadian. Kalau tidak, sebentar lagi, kalian pasti tidak akan lolos dari hukuman mati. Ayah, bagaimana ini? Ayah, ayo menyerah pada Raja Iblis saja. Ayah. Ayah, meski dia memang Pangeran ke-9 dari surga. begitu banyak orang alam iblis datang, dia akan tamat hari ini juga. Cepatlah putuskan, ayah. Jangan buru-buru, tunggu sebentar lagi. Aku tidak percaya Pangeran ke-9 akan kalah. Ayah. Lihatlah. Raja Iblis itu memanggil 12 Pangeran ke-9 ini cuma 3. Sudah jelas dia pasti kalah, kan? Iya. Pasti kalah. Sangat ingin bergabung dengan ras iblis. Memangnya, kau punya pilihan lain? Kalian sudah kalah. Apakah itu yang kalian pikirkan bergabunglah dengan klan iblis? Apa kalian punya jalan keluar lain? Jalan keluar, Yang Mulia, mungkin Anda belum tahu, kan? Yang Mulia Kaisar Iblis. Alasan dia belum datang? Itu karena dia sedang menjaga Formasi agung pengunci surga dan dewa. mengunci alam surgawi kalian.
33 lapisan surga mengunci istana surgawi kalian. 365 dewa ortodoks. Hahaha. Mengunci 33 lapisan surga. Mengunci 365 dewa ortodoks. Kalian bicara besar sekali. Hahaha. Anak muda, kau pikir aku membual? Apa kau tidak menyadarinya? Sejak kami tiba sampai sekarang, Tidak ada lagi dewa yang turun? Akan kuberitahu. pembantumu hari ini hanya mereka bertiga. Meskipun hanya kami bertiga, jangan harap bisa menyakiti Yang Mulia. Meskipun kalian telah memasang formasi agung pengunci surga dan dewa dengan pagoda linglong di tanganku ini sudah cukup untuk bertahan sampai Yang Mulia Kaisar Giok datang menolong. Meskipun kalian telah mengunci 33 lapisan surga, kalian tidak bisa mengunci 365 dewa ortodoks? Tidak akan selama itu. 1 menit saja cukup. Karena Yang Mulia Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan kemari membunuh kalian. Tidak butuh waktu 1 menit. Yang Mulia Kaisar Iblis. Tidak akan selama itu. 1 menit sudah cukup. Karena Kaisar Iblis sedang dalam perjalanan. Untuk membunuh kalian, tidak akan butuh 1 menit. Kaisar Iblis? Dia setara dengan Kaisar Langit dan Buddha Tathagata yang terkenal, seorang penguasa alam. Ayah, jangan menunggu lagi. Mari kita menyerah pada Raja Iblis. Benar, Ayah. Menyerahlah Yun Shuang. Akan menikah dengan siapapun. Menurutku, dalam situasi sekarang, menikah dengan Raja Iblis itu adalah pilihan terbaik. Kakak ketiga benar. Ayah, bagaimana kalau... Diam. Tunggu sebentar lagi. Pak Tua Yun, mereka hanya... Itu cuma ancaman kosong. Aku, Pangeran ke-9. Badai apa yang belum pernah kulihat? Apa itu Dewa Iblis kuno? Apa itu leluhur Iblis? Di hadapanku mereka hanyalah sekumpulan sampah tak berguna. Membunuhku? Mereka belum pantas. Kau, jubah hitam, tidak perlu marah. Dia benar. Untuk membunuhnya, kalian memang belum pantas. Bagaimanapun juga, dia adalah pangeran ke-9 dari Istana Langit. Kaisar Iblis, lindungi Yang Mulia. Pangeran ke-9. Mereka belum pantas. Bagaimana jika aku sendiri yang mengantarmu pergi? Wu Yun, hormat, ayah Kaisar. Hormat, Kaisar Iblis. Mereka tidak pantas. Biarkan aku sendiri yang mengantarmu ke kematian. Bagaimana? Wu Yun memberi hormat pada ayah Kaisar. Hormat Yang Mulia Kaisar Iblis. Ayah, lihat. Yang Mulia Kaisar Iblis sudah tiba. Ayo cepat memberi hormat. Ayah, apalagi yang perlu diragukan sekarang? Pangeran ke-9 ini, dia pasti kalah. Kakak ketiga, jangan menunggu lagi. Mari kita memberi hormat. Ayah ini. Sejak dulu Dewa dan Iblis tidak bisa bersatu. Kakak kedua dan ketiga cenderung ke sisi Iblis, biarkan saja mereka. Pangeran ke-9, apakah aku sendiri yang akan mengantarmu berinkarnasi? Atau kau pergi sendiri? Anakku. Aku sendiri yang akan mengantarnya. Kau tidak ada hak. Hah? Ayah? Kaisar Langit. Kau. Bagaimana? Apa ada yang mengejutkan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kau bisa? Dalam waktu sesingkat itu melarikan diri dari segel langit pengunci dewa ya? Begitukah? Kalau jengking jubah hitam, kenapa kau tidak menyerang? Tunggu apa lagi? Ini. Siapa yang bergerak akan mati. Jubah hitam, kau. Kaisar Iblis tua. Kau pikir dengan menempatkan Yuan Yao Xianjun di sisiku, kau bisa menghabisiku? Hahaha. Kau benar-benar terlalu naif. Raja Iblis tua? Kau pikir dengan menanamkan Dewa Yuan Yao di sisiku, kau bisa membunuhku. Hahaha. Kau benar-benar naif. Maafkan aku. Yang Mulia, Raja Iblis. Sebenarnya, aku dan Kalajengking Raksasa, kami berdua adalah orangnya Yang Mulia Kaisar Giok. Kami berdua sudah menunggu hari ini selama 50.000 tahun. Jadi, kau adalah mata-mata. Yang Mulia, Raja Iblis, dan Raja Iblis kelima telah sepenuhnya disegel. Mohon titah Yang Mulia. Baik. Neza, Yang Jien, segera bawa mereka berdua kembali ke Istana Langit dan kurung mereka di formasi penjara Iblis. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Raja Langit Li, tangkap semua sisa-sisa Iblis dan giring mereka kembali ke Istana Langit. Menunggu titahku. Menerima perintah. Yun Shan, menghadap Kaisar Langit. Berlututlah. Dia adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit yang menguasai 3 alam. Yun Shuang,
menghadap Kaisar Langit. Kau seharusnya sudah bangun. Biao, menghadap Kaisar Langit. Baik. Setelah pernikahan kalian, Aku akan menunggu kalian di Istana Langit untuk mewarisi tahta Kaisar Giok. Hahaha. Biao, Yang mulia. Ayah, pilihanmu benar. tentu saja. Memangnya kau pikir aku bodoh? Jika dia hanya dewa gunung biasa, mana mungkin dia bisa mengerahkan 100.000 tentara dan jenderal langit? Ayah, pilihanmu benar. Tentu saja. Apa kau pikir aku bodoh? Jika dia memang hanya dewa gunung biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengerahkan 100.000 tentara dan jenderal langit? Pangeran ke-9. Ponakan Ipa, kami kurang ajar. Kami tidak tahu diri. Tapi, Pangeran ke-9, kau harus berjiwa besar. Lagi pula, Yun Shuang. Demi dia, maafkan kami kali ini. Hei, Pangeran ke-9. Maafkan aku juga sekalian. Sebenarnya, aku adalah paman jauhnya Yun Shuang. Kita semua Bermimpi. Kalian pengkhianat. Kalian yang bermuka dua dan plan-plan. Harusnya dijadikan babi. Seret mereka. Seret mereka ke bawah. Jadikan mereka babi 9 kehidupan.